datang Bapak Ibu semua, karena hampir jam 10.30 kita bisa mulai nggih. Sambil nunggu nanti Bapak Ibu yang lainnya, barangkali nanti ada yang masih bisa bergabung. Kita tunggu saja. Ini sudah ada 6 peserta termasuk saya. Kita mulai saja. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk bergabung di acara diseminasi saya. Pada acara diseminasi ini nanti akan ada 2 materi yang akan saya sampaikan atau 2 game yang akan saya berikan di dalam penggunaan aplikasi Excel. Jadi Excel ini banyak sekali manfaatnya, termasuk salah satunya bisa kita buat menjadi game yang nantinya bisa kita gunakan di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tentu ini nanti bisa menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi Bapak Ibu guru, serta nanti bisa membuat anak-anak juga lebih tertarik pada materi atau pembelajaran kita. Dan langsung saja Bapak Ibu, untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan game tebak kata di Excel. Dan mohon maaf nanti kalau ada sedikit trouble karena sinyalnya agak kurang bagus karena saya pakai tethering HP, berhubung WiFi saya mati. Mudah-mudahan nanti bisa dan mengatasi untuk sinyalnya ya. Oke. Oke, Bapak Ibu silahkan bisa diperhatikan. Bapak Ibu bisa diperhatikan di file yang sudah saya sharing terkait dengan Excel-nya. Di situ nanti kita akan coba membuat game di situ. Mudah-mudahan nanti juga sinyalnya menjangkau ya ke Bapak Ibu sekalian. Oke. Yang pertama, ini kalau mau langsung praktek Bapak Ibu bisa juga nanti sambil buka laptop dan membuka Excel di laptopnya sehingga nanti bisa langsung tahu hasilnya. Jadi yang pertama silahkan buka Excel di laptopnya, kemudian di sini kita coba tuliskan saja, misal game tebak kata. Nah, game tebak kata. Nah, pertama yang perlu kita siapkan di sini, misal saja kita buat nomor, kemudian jenis kata, kemudian di bawahnya kita buat misal saja jawaban. Nah, kita coba buat dengan garis ya supaya nanti kelihatan rapi. Nah, di dalam pembuatan ini jumlah kata yang kita buat tergantung ya untuk jumlahnya nanti, karena rumusnya tinggal menyesuaikan. Misal saja ini dari kolom B,
nomor, kemudian kolom C adalah jenis kata dan jawabannya. Berarti mulai dari D sampai ke G, misal saja ini ya. Ini nanti adalah jenis kata yang kita acak. Kemudian di kolom hanya ini kita buat kunci jawabannya atau cek kebenarannya ya. Kita percantik. Jenis kata yang diacak misal ya. Ini kita tambah satu lagi biar lebih tepat. Nah, ini misalnya jenis kata. Ini misalnya kita buat satu pertanyaan dulu. Nanti kalau kita mau buat banyak pertanyaan, tinggal nanti kita copy saja soal nomor 1 ini, sehingga nanti jumlahnya bisa banyak. Tinggal nanti jenis kata yang kita mau acak itu apa. Misal saja kita mengacak peribahasa ya. Kita mengacak peribahasa. Misal saja di sini yang kita acak peribahasa misal hilang 1 tumbuh 1000. Kita acak saja 1 hilang tumbuh 1000. Ini adalah kata yang diacak, sehingga nanti jawaban di sini harus sesuai dengan jawaban yang benar, yaitu hilang 1 tumbuh 1000. Kita percantik, kita sesuaikan. Ini misal saja nomor 1. Oke. Agar bisa membedakan nanti dengan kolom jawaban, kita buat saja filenya berbeda nanti. Ini misalnya filenya kita kasih warna kuning. Nah, nanti jawabannya tetap putih. Kemudian ini kita merger lagi untuk ceknya. Nah, ini kita sudah buat satu jenis pertanyaan, cuman kita belum memasukkan rumusnya. Nanti kita tinggal masukkan rumusnya, dicek. Nah, ketika nanti anak menjawab salah satu contoh jenis kata yang kita acak ini, kalau nanti benar, misalnya kita mau buat jawabannya adalah benar atau mungkin nanti jawabannya adalah salah, nanti kita tinggal kasih rumus saja di bagian kolom H4 ini atau di bagian cek ini. Caranya yaitu langsung saja masuk di menu barnya, bagian formula bar ya. Di bagian formula bar ini kemudian kita ketik saja sama dengan if ya. Kemudian karena ini yang kita pakai adalah kolom D ya, kolom D, kemudian kolom E, F ya. Jadi mulai dari D, E, F, G, maka nanti kata-kata yang disinilah yang nanti menjadi acuannya. Misal saja if ya. Kemudian kita klik pada D5. Nah, kemudian kita tambah dan. Kemudian kita klik lagi tombol E5. Kita kasih dan. Kemudian di kolom F5 kita kasih dan lagi. Kemudian terakhir kolom G5, dan kemudian setelah ini
kita kasih sama dengan lagi. Ini adalah rumusnya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan tanda petik. Nah, pada bagian rumus ini karena di situ jenis kata yang diacak adalah sebuah peribahasa hilang 1 tumbuh 1000, maka di sini jawabannya harus ditulis hilang 1 tumbuh 1000. 1 tumbuh 1000. Nah, ini jawabannya kita kasih petik lagi. Nah, selanjutnya untuk membuat jawaban anak ini nanti benar atau salah, ya, kita pisah lagi, ya, dengan tanda titik koma. Selanjutnya kita kasih petik lagi, misal benar. Ya. Kemudian petik lagi, titik koma lagi, kemudian kita kasih petik lagi, salah. Ya. Petik lagi, dan nanti bisa diakhiri dengan tanda tutup kurung. Nah, ini rumusnya sudah jadi. Nah, ini karena kita belum isi, maka jawabannya adalah otomatis muncul salah. Kemudian kita coba jawab saja dengan jawaban yang benar. Misal saja hilang 1 tumbuh 1000. Ya. Maka akan muncul jawaban yang benarnya tadi. Nah, caranya seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah contoh rumus yang pertama yang bisa kita gunakan di dalam game tebak kata yang pertama ini, yaitu mengacak kata-kata peribahasa hilang 1 tumbuh 1000 dengan jawabannya tadi. Nah, kuncinya di sini ketika kita membuat sebuah kata-kata ini jangan sampai nanti ada spasinya, karena nanti kalau ada spasinya tidak terbaca. Itu kunci di rumus Excel-nya. Nah, ini nanti kalau kita mau buat pertanyaan kedua, ketiga, dan seterusnya, ini nanti tinggal kita copy saja ke bawah dan kita ganti kata-katanya di rumus tersebut. Ini nanti juga sudah menjadi soal kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau mau tampil beda, misal saja ini kan jawabannya adalah benar atau salah, dicek ini, di bagian cek ini. Nah, ketika kita hendak membuat dengan cara yang berbeda, misal saja kita kasih kalau benar itu nanti tanda centang, misal saja. Nah, di bagian rumus ini kita nanti ganti saja, misal saja yang kata benar ini kita ganti dengan karakter centang. Kita ketik saja karakter. Nah, ini char ya, karakter. Kita pakai karakter 252. Ini nanti akan muncul tanda centang. Ini kalau nanti kita fontnya ganti ya. Fontnya kita ganti ke font Winding ya. Kita ganti ke font Winding. Karena kalau nanti tidak kita ganti fontnya, maka akan muncul U ini. Padahal ini mestinya kan benar. Nah, kita coba ganti saja fontnya. Oh, maaf ya, Winding ya. Yang benar ya, Winding. Nah, ini sudah muncul tanda centangnya. Ini berkaitan dengan jawaban kalau nanti di situ adalah jawabannya benar. Tapi kalau andai kata jawabannya salah, misal ini kita ubah ya, nanti akan kosong. Kita ubah 1, hilang. Nah, ini nanti akan kosong. Atau kalau kita mau ubah karakternya yang di jawaban salah, misal saja dengan emoji, emoji sedih atau emoji yang lainnya ya, kita coba saja pakai huruf L. Nah, ini nanti akan muncul emoji
sedih. Nah, ini kita sudah selesai pada game yang pertama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita nanti hendak membagikan file ini ke anak-anak atau hendak dikerjakan oleh anak-anak supaya nanti rumus yang di sini tidak dilihat oleh anak-anak sehingga ini nanti tidak dijadikan contekan, maka silahkan saja diblok semua. Nah, ketika sudah diblok semua, ya, klik kanan, masuk ke dalam format cell, pilih protection. Nah, protection ini dicentang locket sama hidden-nya, kita oke saja. Nah, setelah itu pada bagian jawaban ini kita buka proteksinya, ya, masuk ke dalam format cell lagi. Nah, ini kita buka locketnya sama hidden-nya, kita oke. Nah, maka setelah ini kita masuk ke dalam review, kita kunci atau kita proteksi sheet kita ini supaya nanti tidak diotak-atik oleh anak-anak, dan anak-anak juga tidak tahu di rumus ini kan ada kunci jawabannya ini, supaya tidak terlihat oleh anak-anak. Maka masuk ke dalam protect sheet. Nah, kita tuliskan saja proteksi kita. Ini yang dicentang hanya dua ini, select locked cell sama select unlocked cell. Kita coba tuliskan saja rumus proteksinya. Oke, sudah. Nah, ini nanti sudah terproteksi. Ketika kita klik bagian cek ini, di bagian formula barnya, nah, di bagian formula bar ini tidak muncul lagi rumus yang ada jawabannya tadi, sehingga nanti anak-anak tidak tahu jawabannya. Ya, kita coba saja, kita buat jawabannya benar. Hilang 1 tumbuh 1000. Nah, sudah muncul centang, dan di sini anak-anak tidak tahu jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk di game yang kedua. Kita coba game yang kedua. Game yang kedua ini berkaitan dengan game tebak gambar. Hampir sama dengan game tebak kata, cuma nanti yang kita tebak adalah gambarnya. Caranya bisa buka sheet, ya, bisa buka sheet baru di file Excel-nya. Nah, kemudian masuk pada page layout. Kemudian klik background. Kita pilih file offline saja. Nah, misal saja kita pilih gambar. Nah, ini ada Ki Hajar Dewantara yang sudah saya siapkan. Nah, gambar yang sudah kita siapkan ini kalau bisa kita convert dulu agar lebih kecil gambarnya, sehingga nanti tidak terlalu besar ketika kita masukkan di dalam file Excel-nya. Ya, kita coba insert saja. Nah, ini background-nya menjadi gambar semua. Nah, ketika kita mau buat game tebak gambar ini, yang perlu kita lakukan adalah nanti kita coba satu background saja ini yang kita pakai. Maka selanjutnya adalah kita coba
sembunyikan background yang lainnya. Misal saja kita yang nanti kita pakai adalah dari kolom A sampai E ini, maka yang F kita coba blok, kita sembunyikan. Caranya kita klik pada huruf F-nya, kemudian tekan secara bersamaan Ctrl dan Shift, kemudian tekan kursor atau arah ke kanan, maka semuanya akan terblok sampai pada bagian ujung kanan. Selanjutnya tinggal klik kanan, kemudian pilih hide atau sembunyikan. Nah, maka yang bagian ke kanan semua ini sudah tersembunyikan semua. Selanjutnya kita coba pakai saja yang satu background gambar ini saja. Nah, kita coba sesuaikan ukurannya biar nanti kolomnya juga tidak terlalu banyak. Maka kita pilih saja, masuk di home, kemudian kita pilih format, kita ubah ukuran row height-nya. Misal saja kita buat, ini aslinya adalah 15, kita buat 30 misal. Nah, maka pada kolom mulai dari A1 sampai nanti yang kita pakai adalah sampai E8, maka pada nomor 9 ke bawah ini kita blok lagi dan kita sembunyikan. Caranya sama dengan yang tadi ke kanan, ini cuma nanti caranya adalah ke bawah. Kita tekan nomor 9-nya supaya terblok, kemudian kita tekan Ctrl dan Shift secara bersama-sama, lalu kita tekan kursor ke bawah atau tombol anak panah ke bawah, maka sampai bawah ini nanti sudah terblok. Tinggal kita klik kanan, kemudian hide atau sembunyikan, maka yang muncul hanya satu background saja. Nah, ini untuk backgroundnya sudah jadi satu. Nah, pada kolom E ini nanti kita pakai untuk pertanyaan dan kursornya, maka kita coba agak perbesar sedikit. Kemudian pada kolom ini kita coba blok, kita kasih fill misalnya warna abu-abu supaya nanti tertutup. Nah, selanjutnya E123 saya coba merger saja. Nanti ini fungsinya untuk pertanyaannya. Misal saja pertanyaannya, siapakah tokoh berikut? Nah, sudah, kita coba perbesar fontnya. Ukuran 14 kalibre. Nah, selanjutnya pada bagian bawah sini kita akan coba kasih tombol spin button ya, tombol ke atas atau ke bawah untuk nanti mengacak nomornya. Caranya yaitu masuk di menu developer. Nah, bagi Office Bapak Ibu di Excel-nya kalau belum muncul menu developer ini, silahkan diklik pada bagian kosong menu barnya ya, klik kanan bagian kosong menu barnya ya. Kemudian klik customize the ribbon. Nah, pada bagian menu developer tinggal dicentang saja, nanti ketika sudah dicentang di OK, maka di bagian menu bar Excel-nya nanti akan muncul menu developernya. Caranya begitu untuk memunculkan menu developer ini. Nah, selanjutnya ketika sudah muncul menu developer ini, kita klik saja, kemudian pilih menu insert.
Ketika sudah muncul menu insert ini, kita pilih spin button. Ini tombol ke atas dan ke bawah ini. Kita klik, kemudian kita pasang di bagian yang bawah sini. Nah, sudah ini muncul menu spin buttonnya. Tinggal kita linkkan saja ke nomor yang ingin kita acak nanti. Nah, caranya bagaimana? Pada spin button ini kita klik kanan, kemudian kita pilih format kontrol. Nah, selanjutnya pilih kontrol lagi pada menu pada menu current value ini kita kasih 0, kemudian minimum value kita kasih 0 juga, dan maksimum value-nya kita isi sesuai dengan jumlah kolom yang ada pada gambar ini. Karena ini mulai dari A1 sampai 8, kemudian ini ada A, B, C, D, maka ini ada 8 kolom kali 4, berarti jumlahnya 32. Maka maksimum value-nya kita kasih 32. Kemudian instrumental change-nya ini adalah untuk kelipatan acakannya kita mau kasih berapa, karena ini ada 32 berarti kita buat kelipatan 4 saja. Jadi nanti pas 32 terakhir. Kemudian cell-nya ini kita pilih pada kolom terserah ini. Misal saja kita buat cell-nya ini kita taruh di kolom E5. Nah, maka kita klik arah di E5. Nah, di sini sudah muncul E5. Tinggal nanti kita klik. Nah, selanjutnya di E5 ini kita atur supaya nanti angkanya di tengah. Ya, maka kita pilih center saja. Nah, sekarang kita coba apakah spin buttonnya ini sudah berfungsi atau belum. Nah, sudah muncul angka 4, 8, dan seterusnya ya sampai 32. Oke. Nah, ini berarti spin buttonnya sudah berfungsi. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk melingkan ini ya, memberikan link pada gambar wajah Bapak Ki Hajar Dewantara ini supaya nanti tertutup, teracak, sehingga nanti bisa ditebak, yaitu caranya kita blok semua mulai dari A1 sampai D8 ini. Kemudian ya, kita masuk pada formula barnya ya. Kita klik di formula bar di sini di fx ini ya. Kemudian kita kasih rumus saja untuk memberikan angka di wajah gambarnya ini, sama dengan kita kasih range between. Nah, ini random ya, range between. Karena ini ada sebanyak 32 kolom, maka kita isi saja yang akan diacak adalah angka atau yang ada di kolom 1 sampai 32. Kemudian ini jangan langsung di enter Bapak Ibu, karena nanti kalau di enter nomornya hanya ada di kolom A1 saja. Maka caranya adalah ditekan kontrol dulu, baru setelah itu sambil ditahan ya tombol kontrolnya di keyboardnya, kemudian ditekan enter. Nah, maka akan muncul nomor mulai dari A1 sampai D8 ini. Nah, kemudian pada nomor-nomor ini ya, kita coba tengahkan saja ya. Kita coba tengahkan saja nomornya. Supaya kelihatan. Nah, oke. Pada nomor-nomor ini karena masih terumus ya, kita kalau ingin mengacaknya maka cukup ditekan F9, maka nomor-nomor ini akan teracak sendiri. Nah,
teracak sendiri semua. Kita pilih saja misalnya yang bagian yang ingin kita tutupi dan terbuka terakhir di bagian mata, maka nanti pada bagian mata ini kita kasih nomor-nomor yang besar ya. Jadi kita kasih nomor-nomor yang besar. Misal saja ini kita kasih nomor 30. Ya. Nah, kita kasih 30, ini masuk 2. Nah, coba kita tutup dulu biar nanti kelihatan nomornya. Kita kasih fill warna putih misalnya. Nah, ini kan kelihatan nomornya. Coba kita acak lagi dengan F9. Oke, nah ini di sini sudah angkanya yang besar-besar ya, walaupun ini kecil nggak apa-apa. Nah, kalau sudah nomor ini supaya nanti ketika kita linkkan dengan spin button ini tidak teracak kembali, tapi tidak masalah andai kata kalau kita mau tetap acak ya ketika kita klik spin buttonnya, kita biarkan dengan rumus run between-nya nggak masalah. Tapi kalau tidak ingin teracak terus, maka caranya yaitu kita blok mulai dari A, kemudian kita copy dan langsung kita paste values ini atau paste special values. Nah, otomatis ini nanti angka-angkanya sudah tidak teracak. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara melingkan nomor ini dengan nanti spin button ini? Caranya yaitu kita blok semuanya, kemudian kita masuk di conditional formatting, kita pilih new rule, selanjutnya pilih format on the cell that contain. Nah, pada cell value kita biarkan, kemudian between-nya kita ganti dengan less than or equal to. Nah, selanjutnya di cell link-nya ini, ya, di cell link-nya ini kita pilih di cell link angka yang teracak tadi, yaitu di 0 ini atau di kolom E5. Nah, sudah. Selanjutnya kita lihat di format ini. Nah, di format ini kita pilih fill. Fill ini kita pilih no color. Kita oke dan kita oke lagi. Maka ini sudah jadi, tinggal nanti kita sembunyikan angka-angka ini saja supaya tidak menghalangi wajah dari gambar yang ingin kita buat game tebak tadi. Nah, misal saja kita coba ya, ini dari 0 ya. Nah, 4 sudah muncul. 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 sampai terbuka semua. Kemudian terakhir ini bagaimana supaya nomor ini tidak menghalangi wajah atau tersembunyi. Maka silahkan saja di blok semuanya, kemudian klik kanan, pilih format cell. Nah, kemudian pilih custom. Pada tulisan general kita ganti dengan tanda titik koma. Kemudian kita oke, maka nomornya yang ada di wajah yang digambar ini tadi sudah tersembunyi semua. Selanjutnya kalau mau menghilangkan garis-garisnya, tinggal kita masuk di view, kemudian kita hilangkan centang di grid line-nya, maka sudah hilang. Nah, ini sudah jadi game tebak gambarnya. Tinggal nanti kita sampaikan ke anak-anak, misal siapakah tokoh berikut ini. Nah, ini nanti kalau baru muncul segini kita kasih pertanyaan saja. Beliau adalah termasuk siapa gitu. Nah, bapak pendidikan siapa dan seterusnya. Sampai anak-anak bisa menebak gambar yang ada di game tebak gambar yang kita buat ini. Demikian Bapak Ibu sedikit
sharing materi terkait dengan game tebak gambar dan game tebak kata atau menyusun kata di Excel tadi. Terakhir, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu saya persilahkan, dan mohon maaf agak tersendat-sendat karena memang sinyalnya tidak mencukupi ya, tidak kuat ya, karena ini tethering lewat HP. Barangkali kalau ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau lewat chat, saya persilahkan.